النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah berkali-kali mengatakan bahawa tidak ada satu sarana yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali kita menuntut ilmu pengetahuan untuk mengetahui peraturan dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada berkaitan dengan hukum akidah, hukum syariat, ibadat dan muamalat, atau hukum al-akhlaq al-islamiyah, atau dalam konsep an-nabawi, ahkamul ihsan, ahkamul iman, ahkamul islam, atau ahkamul islam, ahkamul iman wa ahkamul ihsan. Apalagi dikatakan bahawa kita sekarang ni nak masuk bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah banyak membaca apa yang berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, untuk sampai kepada tingkatan orang yang berpuasa secara khusus. Ada dikatakan khususul khusus, kata Imam Ghazali. Naam, siyamul awam wa siyamul al-khawas wa siyamu khawasul khawas. Puasa orang awam ni, yang mana hanya tahu menahan lapar dan dahaga dan dekat daripada isteri, itu kebanyakan orang faham. Nah, akan dijelaskan. Wa siyamul khawas adalah adanya dia boleh mengontrol selain daripada perut dia dan kemeluan dia. Dia boleh mengontrol dia punya anggota badan dia, terutama mata dia, pendengaran dia, yang sangat berbahaya melalui handphone kita, terutama melalui YouTube. Apa-apa yang di-share oleh kawan-kawan kita sangat berbahaya, terutamanya pada bulan Ramadan. Yang mana perkara itu boleh menjejaskan puasa kita. Itu yang berkaitan dengan puasa orang yang khawas. Boleh dia kontrol mulut dia, jangan bercakap kecuali apa yang memberikan faedah. Makanya itu ditekankan supaya kita banyak membaca Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan sebagai wirid kita. Ditekankan supaya kita boleh mengkhatam banyak Al-Quran. Sebab Al-Quran ini, Ramadan ini diagungkan kerana Al-Quran. Kerana bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kita mesti baca, tahu undang-undangnya, terutama berkaitan dengan puasa. Hudal linnasi, sebagai hidayah bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan terdapat di dalamnya keterangan-keterangan yang terperinci daripada hidayat Allah Subhanahu wa taala, dan dapat membezakan mana baik, mana yang baik, mana yang buruk. Makanya itu ada beberapa undang-undang yang mesti kita tahu. Kalau sudah tahu, kita mendalami lagi
Dan kita kalau sudah yakin tentang undang-undang itu, wajib kita sampaikan kepada masyarakat kita, keluarga kita, orang yang terdekat. Kita mesti sampaikan. Sekarang ni semua orang boleh menyampaikan selama kita mempelajari maklumat tu dengan penuh keyakinan dan kita talaqi seperti ini. Sebab kita sekarang ni at-tafaqquh fid din. Kita sudah tahu, maka kita wajib menyampaikan selama yakin apa yang kita terima daripada tok guru kita. Kita wajib menyampaikan. Kemudian akan dijelaskan tentang puasa khawasul khawas. Apa itu puasa khawasul khawas? Ini puasa wali dan para nabi. Bukan saja kita menahan lapar dan dahaga, jauh daripada istri, mengontrol syahwat kita. Bukan saja menjaga anggota badan kita yang zahir, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Tapi denyutan hati kita mesti juga jaga. Terutamanya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menyuruh kita berpuasa demi kemaslahatan kita. Allah menyuruh kita berpuasa sebab kita setahun tidak boleh kontrol kita punya makanan, minuman kita dan syahwat kita. Kita diminta supaya anggota tubuh badan kita, jiwa kita boleh sehat walafiat. Dengan adanya mengontrol makanan kita, minuman kita, maka kita akan sehat. Saya rasa undang-undang makan dan minum ini telah ditetapkan oleh bagian kesehatan. Orang yang nak sehat mesti menjaga dia punya permakanan dia dan minuman dia. Jangan melintasi apa yang diperlukan tubuh badan kita. Dan itu yang dijelaskan oleh syarak. Nahnu qaumun. Kami ini kaum, masyarakat, umat. La na'kulu hatta naju'. Tidak makan kecuali kita terasa lapar. Wa idza akalna, bila mana kita sudah makan, la nashba', kita tidak kenyang. Itu merupakan peraturan permakanan dan minuman yang terbaik. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana la budda fa'ilan, kalau terpaksa makan lebih daripada kemauan dia, maka jangan melintasi sepertiga untuk makanan kita dan sepertiga untuk minuman kita dan sepertiga untuk memberikan ruang kepada pernapasan kita bagaimana nak mengolah makanan dan minuman itu. Wa in kana la budda fa'ilan, kalau terpaksa sangat nak ambil hati isteri, nak ambil hati orang yang menjamu kita, terpaksa dia sedap sangat makanannya, tak pernah tengok kecuali hari itu, fathuluthun li ta'amihi, kata Rasulullah, hanya sepertiga untuk makanan dia. Wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiga untuk minuman dia. Wa thuluthun li nafasih, dan sepertiga untuk pernapasan dia. Bila mana tak dijaga, maka di sini timbul penyakit. Macam-macam penyakit timbul. Darah tinggi lah, kolesterol lah. Kenapa? Karena kita tak jaga permakanan kita. Jadi puasa ini datang untuk mengontrol sistem permakanan kita biar kita sehat. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Walau bagaimanapun di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini ada hukum yang zahir yang perlu kita ketahui sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk hidayah, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan
keterangan yang terperinci bagi hidayah itu untuk manusia ini, wal furqan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Semua undang-undang Allah Subhanahu wa taala kalau kita ketahui dan amalkan, ada benda yang lebih dari itu yang kita tak ketahui. Apa itu? Adanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikuti akan memberikan kepada kita namanya al-ilmul ladunni. Ini tak ada dalam ilmu jiwa dan pendidikan selain daripada pendidikan Islam. Selama hamba itu dia mengamalkan ilmunya, karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengajarkan ilmu sebalik yang dia tuntut. Dan ilmu itu tidak boleh tercatat dalam kitab. Dia hanya rasakan saja. Contoh yang paling utama, Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ayyuhal Walad, dalam muqaddimah, seorang murid yang menanya dia, "Ya Tok Guru, saya nak catatan nasihat dalam lembaran untuk saya jadikan bekal." Al-Imam Ghazali kata, "Kamu sudah lama belajar sama saya. Nah, untuk apa lagi? Ada lagi catatan? Ambil, baca buku tu." Kata, untuk bekalan saya. Maka dia tulis Ayyuhal Walad di dalam bahasa Parsi dan diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kita baca. Dan dia mengatakan ini sebagai ilmu laduni. "Ya waladi, wahai anakku yang disayang, lain kali kalau nak tanya saya, jangan tanya saya melalui ucapan. Di mana kau berada, tanya saya melalui hati. Saya akan jawab terus." Itu ulama-ulama dulu begitu. Nah, ulama-ulama kita begitu dulu. Sampai boleh mempertahankan negara karena ada ilmu laduni. Penjajah tidak akan masuk di negara kita selama ada ulama yang wali macam ni. Dia menjaga negara tu. Kita memerlukan alim ulama yang dapat dijadikan sebagai panduan. Nah, itu yang kita perlukan. Namanya al-ulama ar-rabbaniyun. Dia tak perlu bercakap. Ulama dulu yang datang di Asia Tenggara ni tak banyak bercakap macam kita ni. Kita ada PhD, ada macam-macam kita punya sijil. Sijil gini, boleh ditimbang 2 kilo, 3 kilo. Tapi mana orang yang mendapat petunjuk? Berapa banyak orang yang masuk Islam? Orang dulu hanya mengatakan la ilaha illallah, orang masuk Islam dah. Hanya berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tengok wajah orang alim dulu, orang sudah masuk Islam. Nah, sekarang ni bukan tengok wajah, dia caci maki ulama lagi. Apa pasal? Karena daripada ulama sendiri. Nah, ulama sendiri yang gila dengan dunia. Nah, akhirnya orang pun caci maki. Dulu hanya tengok wajah orang alim, orang masuk Islam. Nah, berkahnya mereka. Makanya itu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, engkau jangan melihat, mengikuti orang alim kecuali dia mempunyai 2 ciri-ciri khas. Bila mana kamu tengok dia, engkau akan teringat Allah Subhanahu wa taala. Tengok je, teringat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya kata-kata tu, dia boleh membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu wasiat yang diberikan cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabat yang datang dari jauh. Hanya beberapa hari je berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik ke kampung, orang semua masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah kita sayangkan di akhir zaman ini, kata Rasulullah SAW, du'atun ala abwabi jahannam. Pendakwa-pendakwa di depan api neraka, pintu api neraka. Dia akan seret kita. Dia akan seret kita masuk api neraka. Nah, ulama liberalnya, ulama macam-macam ulama sekarang ni. Ulama wahabinya, ulama syiahnya. Kita nak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah,
Jadi untuk keterangan pada bulan suci Ramadan ini yang kita perlukan ada 6 perkara supaya kita dekat kepada Allah untuk memperolehi puasa orang yang VIP. VIP kata Imam Ghazali. Nah, bukan VIP saja, VIP. Nah, minta maaf kalau salah sebut. Nah, pertama kita mesti menjaga dan mengajar, dan kita berusaha mengajar anak-anak kita, murid-murid kita, bagaimana kita nak melihat anak bulan. Orang kata cukup kerajaan lah, kita dituntut sedia fardu al-kifayah. Meskipun kerajaan menangani, tapi kita mesti berwaspada, sebab nanti teknologi akan shutdown. Nah, meskipun tak shutdown, sekarang ni alat untuk melihat anak bulan kadang orang tak tengok. Jadi diminta orang-orang yang dekat daripada Allah untuk melihat anak bulan. Semua kita disuruh untuk melihat anak bulan. Nah, ingat lagi saya waktu kecil, ibu saya, kebetulan ibu saya orang pondok juga. Dia keluar tengah malam tengok anak bulan, dia boleh tentukan tarikh. Oh, sudah tarikh sekian. Allahu Akbar. Nah, kita kecil lagi tu. Kerana dia belajar di pondok. Kita ni belajar di Azhar sampai PhD, tak tahu melihat anak bulan. Kita ada PhD dari Azhar, tapi tak boleh melihat anak bulan. Orang dulu boleh melihat anak bulan. 4 tahun saja di pondok boleh tengok anak bulan, boleh tentukan at-taqwimil hijri. Sebab itu yang asal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kerana engkau melihat anak bulan bulan suci Ramadan. Jadi kita disuruh melihat, sumu li ru'yatihi. Berpuasa kerana melihat, li ru'yatihi. Nah, bukan kalender, tapi kalender penting juga, tapi derajanya adalah berada pada deretan yang kedua. Yang utama melihat anak bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka puasalah bila mana melihat bulan Syawal. Jadi asal usul melihat anak bulan. Fa in gumma alaikum, bila mana cuaca sulit untuk kita tengok anak bulan, seperti ada mendung. Naam. Fa akmilul iddata 30 yawman, maka sempurnakanlah bulan itu 30 hari. Ini bercerita mengenai kalender kita, takwim al-hijri. Tentu dikatakan Qaradawi melihat at-taqwimul hijri melalui satelit adalah tepat dia punya hasil. Tapi saya mengatakan tak. Nah, sekarang kalender masih ada lagi kalender yang tak tepat. Nah, yang tepatnya melihat anak bulan. Apalagi bulan Islam ini kebanyakan kalau melihat adalah 29. Dan begitulah puasa, kebanyakan 29. Makanya itu digalakkan, saya lihat di Saudi, digalakkan masyarakat untuk melihat anak bulan. Dan barang siapa yang melihat anak bulan, dia boleh laporkan kepada pejabat, pejabat kerajaan, dan diberikan allowance. Tentunya kita tak sembarangan. Maka di sini pentingnya rekod polis. Melihat siapa yang menyampaikan, siapa tahu orang yang tidak takut kepada Allah. Kita nak orang yang menyampaikan bahawa saya melihat anak bulan sungguh. Orang yang rekodnya di bahagian polis adalah orang tak pernah terjejas dengan jinayah. Nah, bukan pembohong, bukan apa. Tapi lillahi ta'ala. Nah, kalau orang yang jujur, dia tak perlukan allowance. Sebab kalau orang berpuasa kerana dia tengok anak bulan, berapa banyak dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat anak bulan untuk berpuasa bulan Ramadan cukup seorang. Kerajaan tak iktiraf. Kita punya sendiri unit untuk melihat anak bulan, tak ada masalah. Kewajiban kita menyampaikan. Bukan kita menekan kerajaan. Kerajaan punya keputusan, itu kerajaan punya keputusan. Kita mesti tunduk kepada kerajaan. Nah, bagaimana orang yang melihat anak bulan ni? Wajib bagi dia berpuasa untuk dia seorang. Sebab dia melihat anak bulan. Kalau keluar
untuk lebaran, untuk Syawal mesti 2 orang yang jujur. Naam. Muslimun adlun, orang yang muslim, muslimun balighun adlun, dia jujur. Nah, orang tak tahu dia orangnya pembohong. Naam. Mesti ada orang. Kenapa mesti ada orang? Sebab ini khurujun anit ta'ah. Keluar daripada ketaatan mesti 2 orang. 2 orang pun tak diterima oleh kerajaan. Wajib 2 orang itu untuk berbuka puasa. Berhari raya sendiri. Saya ziarah guru saya Al-Habib Muhammad Abdul Hadi Al-Ujaili Al-Hasani, bekas mufti Aden. Itu untuk guru saya, banyak saya ziarah beliau dan talaqi ilmu. Saya ziarah di Mesir, dia esoknya lebaran dia sudah berbuka puasa. Kenapa ya Maulana? Kan esok puasa, besok lebaran. Saya sudah tengok anak bulan. Dia sudah tengok anak bulan. Meskipun kerajaan tidak tirap dia, macam mana nak tirap? Kerajaan punya peraturan. Jadi bagi dia wajib untuk berbuka puasa sebab sudah lihat dia anak bulan. Jadi masa bulan Ramadan diperlukan satu saja, orang yang jujur, akil balik, jujur. Kalau keluar daripada Ramadan untuk Idul Fitri mesti 2 orang. Nah, paling kurang 2 orang. Jadi kalau ada orang yang melihat anak bulan mesti melaporkan kepada pejabat. Sini pejabat agama. Itu dia tu. Nah, itu tanggungjawab kita. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Makanya itu kita mesti melatih anak-anak kita melihat anak bulan, bukan saja Ramadan, semua anak bulan. Nah, supaya kita punya anak-anak terlatih, dan itu merupakan satu kewajiban. Yang kedua, niyah. Kita mesti tahu dalam mazhab kita setiap malam wajib kita berniat. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yubayyit min al-laili fala siyama lahu." Bagi orang yang bermazhab Syafi'i, bagi orang yang bermazhab Al-Malik, dia berniat pada awal bulan. Naam. Tapi kita undang-undang kita di Terengganu adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ini sudah dijelaskan. Jadi kita percepat sikit. Yang ketiga, seandainya ada benda di mulut kita, boleh masuk di kerongkongan, sama ada lalat masuk ke atau apa saja, atau sisa makanan kita. Nah, yang mana kita tak boleh kontrol. Biasanya kita makan ada benda yang dalam gigi kita, kita usahakan keluarkan. Karena kalau kita lalai boleh menjejaskan puasa kita. Kalau tertelang tak apalah, tapi kita dituntut juga untuk berusaha mencungkil makanan tu. Siapa tahu masuk. Kalau sudah ada di tenggorokan, boleh dia keluarkan, alhamdulillah. Kalau dia lalai, tak apalah, innallaha ghafurur rahim, macam orang Badawi. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Batal puasa dia. Kalau dia telang. Kalau dia tertelang, itulah yang masalah lah kalau tertelang. Nah, yang tertentu tak ada masalah. Nah, jadi makanan dan minuman yang tersisa. Saya tadi ditanya, orang yang memasak pada bulan suci Ramadan, dia nak tes makanan tu, garamnya lebih ke 6, atau dia punya manis lebih ke, apakah waktu kita mencoba makanan tu membatalkan puasa kita atau makruh? Dia tidak membatalkan puasa kita. Dan tidak makruh insyaAllah selama kita menjaga lidah kita, rasa gula dan garam itu kita hilangkan. Cukup dengan ludah 3 kali. Ada mengatakan cukup dengan 3 kali ludah. Tapi sebaiknya kita berkomor-komor yang pelan-pelan. Kita hilangkan bekas cicipan makanan itu dah ada yang ada di ujung lidah kita. Mesti kita hilangkan. Jangan sampai boleh menjejaskan puasa kita. Tapi dia tak menjejaskan, insya-Allah taala. Kita diminta untuk berludah 3 kali cukup. Meludah terus menerus menyebabkan kita letih. Nah, dalam hal ini yang ketiga ada lagi yang dikatakan injection. Hati-hati. Ini banyak orang yang di pondok tersilap. Injection disebutkan dalam buku-buku yang lain al-huqnah, injection.
Tapi injection, apalagi di bukunya Imam Ghazali yang kita bacakan nih, yang ditulis pada tahun 500 Hijriah, bukan injection yang kita kenal sekarang nih, suntikan melalui peredaran darah kita atau di bawah al-warid kulit kita, melalui kulit kita yang tipis nih. Bukan tuh, itu dulu tak ada lagi. Ini benda yang modern. Jadi suntikan yang ada yang dimaksud dalam kitab turas ini adalah suntikan melalui dubur kita, memasukkan obat. Waktu kita puasa itu dianggap membatalkan puasa kita. Kerana untuk menangani kita punya sakit perut, cerek-berek kita, disuntik dulu, kedokteran sistem kesihatan dulu, masukkan melalui lubang dubur kita. Dimasukkan obat tu, itu membatalkan puasa. Sebab obat yang dimasukkan tu dan alat yang dimasukkan tu melalui jaluran yang normal, boleh tembus ke perut. Kesimpulannya semua jalur yang normal yang boleh sampai ke perut, sama ada melalui hidung kita, mulut kita, dubur kita, bila mana masuk adalah membatalkan puasa. Makanya itu juga sebagian ulama menganggap kalau seandainya orang tu dia buang air besar dan keluar air besar dia dan dia tidak habiskan keluar, ada tersisa masuk balik ke dubur tu, membatalkan puasa. Tapi di sini perlu diberikan analisis. Kalau seandainya dia sengaja memasukkan, itu batal puasa dia. Dan saya melihat orang yang sengaja memasukkan dia punya najis ke dalam dubur dia adalah orang bukan mukallaf. Maksudnya dia tak perlu puasa sebab dia sudah gila. Tidak ada orang yang memasukkan najis dia di perut dia balik. Tak ada. Nah, jadi bila mana dia di luar kontrol, terutama orang yang sembelih, masuk balik najis dia, insya-Allah Allah maafkan. Sebab dia tak sengaja, tak ada faktor kesengajaan. Nah, sebab ini berkaitan dengan al-huqna asy-syarajiyah. Injection yang melalui dubur kita. Bagaimana injection melalui itu? Fatwa Azhar, dan saya melihat fatwanya Dr. Ali Jum'ah, Darul Ifta, dia melihat semuanya injection sama ada melalui peredaran darah kita atau di bawahnya atau di kulit, melalui kulit. Bahkan dikatakan bahkan cuci buah pinggang dan masukkan air glukus di badan kita seperti orang yang tak boleh makan, dimasukkan air, semuanya itu tidak membatalkan puasa dia mengikut fatwa Azhar melalui Dr. Jum'ah. Tetapi saya saya interest dengan ulama yang mengatakan kita mesti tengok air glukus yang dimasukkan di dalam tubuh badan kita, bila mana mengenyangkan dan menghilangkan dahaga, dia batal puasa. Itu yang terbaik. Tetapi di sini perlu juga dianalisis antara dua poin yang berbeda nih. Bahwa seandainya orang yang berada pada kesehatan yang teruk masukkan air dalam tubuh badan dia terpaksa, maka kata Profesor Qaradawi, itu adalah orang yang ma'zur, diberikan lowongan untuk berbuka puasa. Jadi orang yang begitu usah berpuasa. Nah, bagaimana dia takut sudah waktunya, sudah umurnya limpas, takut nanti mati. Saya mensyorkan bagi orang yang begini, terutama orang yang cuci buah pinggang tiap-tiap hari, cuci buah pinggang. Ada murid saya tiap-tiap hari. Dan orang yang menggunakan air ini, kalau dia nak berpuasa juga, tak ada masalah. Yang saya pilih mimbabil ihtiyat, al-akhdhu bil ahwat, berjaga-jaga. Kita membayar fidyah setiap hari. Nah, supaya kita juga ikut berpuasa. Nah, meskipun dia enggak tak berpuasa, tapi kita tak makan tak minum, tapi kita membayar fidyah. Fidyah yang diharuskan di sini adalah 600 gram daripada makanan sehari-hari. Kalau kita beli beras yang 2 ringgit sekilo, berarti kita mengeluarkan 1 ringgit 20 sen. Tak banyak mana. Nah, tak banyak mana. Nah, kalau tak sanggup pun Allah sudah maafkan. Kita tak sanggup banyak. Tak sanggup bayar 2 ringgit 20 sen. Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Benda berkaitan dengan yang orang yang pakai apa namanya itu? Bib, yang pakai untuk
Bakhakha namanya dalam bahasa Arab. Orang yang seduk tuh. Orang asmani, seduk. Sudah dianggap bahwa dia membatalkan puasa. Nah, itu dalam mazhab kita dipatwakan oleh Mufti Jumhuriyat Al-Misr Al-Arabiyah. Dia membatalkan. Saja mempunyai benda. Gas itu ada benda dia mengandungi macam makanan, obat. Jadi dia membatalkan puasa. Bagaimana dengan berbekam? Berbekam tidak membatalkan puasa, tetapi kita minta orang yang berbekam biar berbekam waktu malam. Masukkan celah apa segala. Bagaimana masukkan benda di telinga kita nih? Air ke obat ke? Sebaiknya juga ditangani waktu malam. Al-Imam Al-Ghazali melihat telinga kita, dan kajian dokter mengatakan yang modern, air yang daripada telinga kita tidak akan sampai kepada perut kita. Itu kajian dokter mengatakan demikian. Jadi tidak membatalkan puasa kita. Karena ada orang mengatakan memasukkan kita jari-jari tangan kita ini boleh membatalkan puasa. Dia tak membatalkan puasa. Tapi sebagai beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, tak usah buat yang kapas segala tu tak usah buat. Tapi dia tidak membatalkan puasa kita. Naam. Bagaimana kalau seandainya melalui dia punya zakar, pundi kencing dia saluran kencing dia masukkan obat. Al-Imam Ghazali melihat seandainya obat itu sampai kepada pundak kencing kita, maka dia membatalkan puasa. Kalau hanya di ujung-ujungnya, karena dia terasa di situ dia nak melicingkan dia punya perjalanan kencing, di lubang-lubang tu tak ada masalah. Jangan sampai di pundi kencing kita. Minta maaf saya punya bahasa Melayu bermasalah. Nah, yang keempat mengenai orang yang bersetubuh. Sebab waktu bulan puasa ini orang kalau bulan puasa power kita kuat. Tak tengok dia anak muda ke 60 tahun ke macam kita ni, macam kita anak-anak 62. Dia tak, kalau kita berpuasa memang kita sihat. Itu otomatik. Dan syahwat kita bertambah kembali anak muda, masya-Allah. Kalau seandainya bersama, dan muskilahnya waktu nak sahur itu nak habis imsak itu kita pun, karena istri kita menggoda kita, kita pun terpedaya. Tak ada masalah, dibolehkan oleh syarak. Tetapi dikatakan di sini waktu azan berkumandang ke langit wajib dicabut serta merta. Kalau dia mengatakan tak apa, Allahu Ghafurur Rahim, dibiarkan itu, kena kafaratul uzma. 2 bulan, kalau dia sehari 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kalau dia tak mampu, dia memberikan makan 60 orang miskin atau memberikan pakaian. Disebutkan dalam hukum bahawa membebaskan hamba sahaya, kita tak punya hamba sahaya dah. Nah, kenapa disebutkan? Mesti disebutkan sebagai sejarah Al-Quran dan sejarah Al-Fiqhul Islami. Mesti dijelaskan. Kita ada sisa 3. Berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan kepada fakir miskin. Sekarang ni melalui Hayatul Ighatha untuk memberikan makan di Palestin, masalah di mana-mana boleh kita bayar. Sekarang semudah melalui online. Nak beri langsung beras kepada orang miskin tak ada masalah. Melalui online. 5 ringgit ke, dia 60. Dia tidak banyak mana, yang penting dia boleh makan, boleh mengenyangkan. Berapa kira-kira? 2 ringgit, 3 ringgit. Makan nasi, jadi kita tengok. Kalau kita mampu 10 ringgit apa salahnya? Tapi ditekankan bagi orang yang mampu tidak boleh. Dia mesti ditekankan berpuasa dulu. Sebab kalau kita mengatakan orang kaya tak apa dia bayar, berikan makan 60 orang miskin atau memberikan pakaian, mudah saja bagi dia. Berbuka puasa melalui hubungan seksual dengan istri dia mula saja dibayar. Ditekankan dia berpuasa untuk memberikan pelajaran dan tarbiyah bagi dia. Jadi waktu mendengarkan azan tu wajib dicabut serta merta. Dan kadang orang tanya setelah itu kita mandi, setelah
Azan, setelah lepas azan tak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Nah, ini banyak orang yang tanya, bagaimana kalau seandainya kita junub? Kita mandi lepas tu, lepas azan, sah tak kita punya puasa? Sah puasa kita mengikut fuqaha. Yang kelima, orang yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, namanya al-istimna, adalah batal puasa dia, tapi dia tak kena kafaratul uzma. Tapi dia dianggap tak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat perempuan. Dia melihat perempuan, terkeluar air mani dia. Saya punya kawan awal sampai di Mesir naik metro rapat gini. Allah. Dia kata saya tak boleh kawal diri. Terpaksa keluar dia punya air mani di metro tu. Tengok orang Mesir cantik, ada sini coklat, kuning, merah, wajah dia sudahlah cantik, dikasih sini. Sesak gini. Di sini kita tak ada. Saya pernah kena juga dengan di Mesir ni naik metro. Ada lelaki yang memperhatikan saya. Lepas saya keluar, saya cepat-cepat keluar. Laki-laki itu ketawa. Dia kata, barakah. Allah. Mengejek ni. Barakah katanya. Tapi alhamdulillah kita boleh kontrol. Sebab saya sebelum ke Mesir belajar sama seorang alim. Dia kata, bila mana syahwat kamu bergerak, bercakap dengan jiwa kamu, katakan, ya nafsi taqillah, wahai jiwaku, takutlah kepada Allah. Otomatik kita punya syahwat akan terkontrol. Itu pengalaman saya. Jadi saya kalau tengok perempuan di mana waktu kita masih muda lagi, sekarang tidak ada namanya muda. Bila mana tengok perempuan, bacalah ya nafsi taqillah, maka kita punya syahwat akan terkontrol insyaallah taala. Yang keenam, bagaimana kalau seandainya kita muntah atau termuntah? Muntah yang disengaja, dia tak boleh kontrol. Muntah dia sengaja, dia biarkan saja. Dia muntah, dia biarkan. Oh, dia tambah lagi, oh, batal puasa dia. Tapi kalau dia kontrol supaya tidak keluar juga, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan 6 perkara ini, 6, insyaallah puasa kita boleh menjadi puasa VIP. Nah, orang yang al-khawas. Naam. Kalau seandainya yang ditanya oleh orang ulama, keluar air mani dia dengan melihat perempuan dan dia sudah kontrol, naam, insyaallah dimaafkan. Tapi kita biasanya orang yang keluar air mani dia ini adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Selama syahwat kita tak boleh kontrol, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat ini berbangkit karena kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang utama untuk mengontrol syahwat dengan mudah, perbanyaklah berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping itu yang batinnya. Yang zahirnya, punca syahwat kita ini berbangkit karena makanan kita dan minuman kita tak jaga. Nah, terutamanya orang yang makan daripada sumber yang ada syubhat. Tak diketahui dia halal ke atau haram ke, dia tak tahu. Dia tak peduli. Dia makan saja. Itu dijelaskan dalam hadis wasiat Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat, perbaikilah sumber makanan kamu, minuman kamu, supaya doamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana makan minuman kita tak jaga. Nah, sebab itulah yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ada seorang yang kocar-kacir dia punya pakaian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, ya Rabbu ya Rabbu, atau ya Rabbi ya Rabbi. Nah, minta supaya doanya diterima. Kata Rasulullah, bagaimana doanya nak diterima? Maka minuman dia haram, pakaian dia haram, semuanya haram. Fa anna yustajabu lahu,
bagaimana dia dapat diterima dia punya doa. Jadi kita mengetahui undang-undang ni, insya-Allah kita akan mendapat puasa mabrura. Ingat tuan-tuan, kita ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar undang-undang ni supaya awal Ramadan tu kita jadikan sebagai sumber segala rahmat. Huwa syahrun azimun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tinggi adalah Salman Al-Farisi. Perawi yang menukil ini daripada Salman Al-Farisi adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Hadisnya dhaif tapi diamalkan oleh as-salafus salih, bukan palsu. Dia mengatakan fi sahih Ibnu Khuzaimah, dalam sahihnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengatakan sahih. Meskipun demikian dia mengatakan kalau seandainya sahih, tetapi realiti hadis ini mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keagungan dan penuh dengan berkah. Maksudnya apa? Kata Imam Asy-Sya'rani, bila mana satu perintah diiringi dengan perkara ini agung, perkara ini berkah. Maksudnya apa? Orang yang melaksanakan tuntutan itu seperti puasa, bila mana dia melaksanakan dengan tepat mengikut undang-undang dia, maka dia agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agung sungguh. Maksudnya dilantik jadi raja nanti di akhirat. Dipasangkan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang. Semua orang tengok daripada Adam sampai orang yang terakhir keluar daripada dunia. Kita di dunia saja dilantik menjadi raja. Ini di akhirat akan dilantik menjadi raja. Azimun syahrun azimun. Bulan ini yang agung, maksudnya orang yang melaksanakan tuntutan Ramadan dia akan jadi agung. Wa mubarakun, dan penuh dengan berkah. Ingat Rasulullah SAW dalam hadis ini dikatakan syahrun awwaluhu rahmah. Bulan yang mana 10 awal itu penuh dengan rahmat. Allah melimpahkan rahmatnya kepada hambanya. Tengok Ramadan tiap-tiap hari ada satu saat, terutama kalau kita berbuka, di mana kita dibebaskan daripada api neraka. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari. Dalam Ramadan ini luar biasa. Allah menaburkan dia punya butiran rahmat dan butiran berkat. Ruginya lah orang kalau tak mendapat butiran ini, satu butiran. Kata Rasulullah SAW, satu butiran kita perolehi, kita akan selamat dan tidak akan sengsara selama-lamanya. Maka diminta pada awal Ramadan itu jagalah peraturan-peraturan sistem berpuasa. Tengok makanan kita, jaga mata kita, jangan telinga kita, jangan denyutan hati kita untuk menjadi VIP puasa. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berpuasa untuk melihat kemaslahan kita biar kita sehat. Jiwa kita sehat, raga kita sehat. Jadi itu yang diminta. Jadi ada butiran-butiran rahmat. Pada awalnya awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Kalau kita sudah masuk pada 10 yang kedua, itu biasanya orang yang melaksanakan puasa pada awal bulan suci Ramadan, 10 awal, dia pertengahan dia sudah boleh tengok wajah dia, bahawa wajah dia penuh dengan cahaya. Meskipun dia orang gelap. Saya punya kawan dari Nigeria gelap, tapi wajahnya bercahaya. Allahu Akbar. Saya selalu nak tengok dia, bercahaya wajah dia. Cahaya ini satu rahasia Allah yang diletakkan pada hambanya. Kalau kita sudah mendapat ampunan daripada Allah pada 10 yang kedua, maka kita boleh dengan mudahnya bitaufiq minallah masuk pada 10 terakhir. Ini final. Final ni untuk mendapatkan Lailatul Qadar, insya-Allah. Ruginya lah, kata Rasulullah. Ruginya lah orang yang tak mendapatkan Lailatul Qadar. Hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, bulan Ramadan inilah syahru ummati, bulan umatku. Lailatul Qadar ini adalah pengampunan untuk selama-lamanya. Kata Rasulullah, ruginya lah orang yang tak mendapatkan
Lailatul Qadar, makanya itu 10 yang terakhir kita ditekankan, kata Rasulullah, wa akhiruhu itqun minan nari, pembebasan daripada api neraka. Maka berbahagialah oleh orang yang diberikan oleh Allah berkat Lailatul Qadar. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, bukan riwayat Muslim dan Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim mengatakan barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi riwayat Al-Imam Ahmad dan ini bukan hadis palsu. Al-Imam Ahmad tak pernah meriwayatkan hadis palsu. Dia kata dimaafkan dosa-dosa dia yang telah lalu dan akan datang pun dimaafkan. Allah, cantiknya. Kalau begitu berbuat maksiatlah. Ada orang yang mendapatkan berkat malam Lailatul Qadar sesudah Ramadan, dia punya hati tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kata tanda kita menerima mendapatkan malam Lailatul Qadar adanya hati kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita tengok jiran kita masa muka. Tapi ini sudah Ramadan, tambah kita sayang jiran kita, kita tolong jiran kita, tolong orang yang perlu ditolong. Biasanya di pejabat kita tak mau terima orang, bengis ke wajah kita. Tapi sudah Lailatul Qadar, kita tengok Lailatul Qadar, kita sayang orang yang perlu diberikan bantuan. Itu tanda kita melihat Lailatul Qadar. Bukan semestinya kita tengok malaikat, tengok pohon tunjuk ke malaikat. Tak perlu itu. Adanya kita punya hati dan amalan kita tambah bertambah, pendekatan kita kepada Allah, maka kita orang yang berjaya pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi sya'banina hadha wa ballighna Ramadan warzuqna barakati Lailatul Qadar birahmatika ya arhamar rahimin. Wahfaz hadhihi albaldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir biladil Islam. Allahumma anzil alaina min barakatik wa sakanatik wa nafahatik birahmatika ya arhamar rahimin. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.